Kisah ini bukan hanya bisikan, melainkan jeritan dari alam kubur. Mereka bilang, ketika keadilan dunia mati, para arwah bangkit. Kain kafan yang basah oleh air mata dan dendam akan menjadi saksi bisu saat pocong bangkit mencari pembalasan atas ketidakadilan yang tak termaafkan. Malam itu, desa Kawista diselimuti kabut tebal yang dingin, menusuk hingga ke tulang. Jalanan tanah yang biasanya ramai dengan tawa anak-anak kini senyap, hanya diterangi oleh rembulan yang meredup di balik awan. Di tengah kesunyian itu, sebuah kabar buruk menyebar bagai bisikan angin, menghentikan detak jantung setiap penduduk. Hasan, seorang pemuda yang dikenal baik hati dan religius, ditemukan tewas mengenaskan di kebun singkong milik Haji Rahmat. Lehernya tercekik, wajahnya membiru, dan kedua tangannya terikat kuat. Kematian Hasan mengejutkan seluruh desa. Ia adalah tulang punggung keluarganya, seorang pekerja keras yang tak pernah mencari musuh. Lantas, siapa yang begitu tega melakukan perbuatan keji ini? Kecurigaan langsung mengarah pada Subhan, anak Haji Rahmat, yang dikenal sebagai pemuda nakal dan sering terlibat masalah. Beberapa warga melihat Subhan dan Hasan beradu argumen sengit beberapa hari sebelumnya karena Subhan menuduh Hasan mencuri hasil panennya, tuduhan yang tak berdasar. Namun, tak ada bukti kuat untuk menyeret Subhan ke meja hijau. Haji Rahmat dengan pengaruh dan kekayaannya berhasil menutup kasus ini. Dengan beberapa hadiah yang diberikan kepada pihak berwenang, kasus kematian Hasan akhirnya ditutup sebagai kecelakaan. Kematian tragis seorang pemuda yang tak bersalah dianggap sebagai kejatuhan biasa dan pelakunya, Subhan, bebas dari jerat hukum. Ayah Hasan, Pak Karta, seorang petani tua dengan punggung yang bungkuk karena bekerja keras, tak bisa menerima keputusan itu. Matanya yang cekung memancarkan kepedihan yang mendalam. Ia tahu putranya telah menjadi korban ketidakadilan. Tuhan Maha Adil, Pak Karta. Biarkan Allah yang membalasnya, ucap Kiai Syafi'i mencoba menenangkan. Namun, Pak Karta hanya menunduk. Ia tahu keadilan di dunia ini telah dibeli. Di hatinya, ia merapal doa, bukan untuk ketenangan jiwa anaknya, melainkan untuk kebangkitan sebuah keadilan yang lebih purba, keadilan yang tak bisa dibeli dengan uang. Di hari pemakaman, hujan gerimis turun, seakan-akan langit ikut menangisi kepergian Hasan yang tak wajar. Jenazah Hasan dimakamkan di pemakaman desa, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti urat nadi raksasa. Wajah Hasan terlihat tenang, namun kedua matanya yang tertutup seolah menyimpan sebuah rahasia, sebuah janji yang tak terucapkan. Pak Karta memandangi gundukan tanah yang basah itu, lalu menoleh ke arah rumah Haji Rahmat di kejauhan. Sebuah api kebencian mulai berkobar di hatinya, memanaskan darah yang dingin. Di balik bayang-bayang pepohonan yang bergoyang ditiup angin, sepasang mata merah berkedip seakan-akan menyaksikan setiap detik dari upacara pemakaman yang penuh duka dan ketidakadilan. Malam harinya, di dalam rumah duka, Pak Karta mengambil sebuah kain putih usang yang dulu digunakan Hasan sebagai kain kafan dan menggenggamnya erat-erat merapal mantra kuno yang ia pelajari dari mendiang kakeknya. Sebuah mantra yang dilarang, mantra untuk memanggil arwah yang diselimuti amarah. Ia tak peduli lagi, ia hanya ingin keadilan. Sejak kematian Hasan dan pembebasan Subhan, desa Kawista diselimuti ketakutan yang tak kasat mata. Kabar tentang penampakan pocong di sekitar kebun singkong dan pemakaman desa mulai menyebar. Awalnya, warga menganggapnya sebagai halusinasi atau cerita bohong. Namun semakin hari, semakin banyak saksi mata yang melihatnya.
sosok pocong dengan kain kafan yang kotor dan bernoda tanah itu tidak melompat-lompat seperti pocong pada umumnya. Ia berjalan dengan langkah berat dan menyeret kakinya, meninggalkan jejak tanah basah di setiap tempat yang ia lalui. Dan yang paling mengerikan, tatapannya kosong namun penuh dendam. Setiap kali menampakkan diri, pocong itu selalu mengarah ke satu titik, rumah Haji Rahmat. Ketakutan terbesar datang saat malam ketiga setelah kematian Hasan. Pak Karta yang masih diselimuti duka mendalam terkejut mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Bukan ketukan biasa, melainkan ketukan yang berat dan berirama. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Di sana, di bawah rembulan yang pucat, berdiri sesosok pocong dengan kain kafan yang robek di bagian kepala, memperlihatkan wajah yang membiru dan matanya yang putih. Pocong itu mengangkat tangannya yang terikat, seolah meminta sesuatu. Pak Karta langsung tersungkur, ketakutan. Ia tahu pocong itu adalah Hasan, anaknya sendiri. Ia tak bisa menahannya lagi. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohannya, memanggil arwah yang harusnya beristirahat dengan tenang. Pocong itu lalu menghilang, meninggalkan jejak tanah basah di teras rumah Pak Karta. Kejadian itu membuat Pak Karta yakin bahwa arwah Hasan tidak tenang. Ketidakadilan yang menimpanya membuatnya bangkit dari kubur, bukan sebagai malaikat pelindung, melainkan sebagai hantu pendendam yang mencari pembalasan. Di sisi lain, Subhan yang merasa telah lolos dari hukum mulai merasakan kehadiran aneh. Setiap malam ia mendengar bisikan di telinganya, memanggil namanya dengan suara serak. Ia juga melihat bayangan pocong yang melintas di jendela kamarnya. Meskipun ia selalu mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi. Namun, pada suatu malam, Subhan terbangun dari tidurnya karena merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia membuka matanya dan melihat sesosok pocong berdiri di samping ranjangnya. Kain kafan pocong itu lusuh dan di bagian dada ada noda darah yang kering. Pocong itu menunjuk ke arahnya, lalu jarinya yang kaku menunjuk ke arah pintu. Subhan berteriak, namun suaranya tercekat. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pocong itu lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya, seolah ingin mencekik Subhan, persis seperti yang dialami Hasan. Ketakutan Subhan semakin menjadi-jadi. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Hasan yang membiru muncul dalam mimpinya, disusul bisikan-bisikan mengerikan yang tak henti-hentinya. Ia mulai panik. Ia menceritakan kejadian itu pada ayahnya, Haji Rahmat. Namun, Haji Rahmat menganggapnya hanya sebagai mimpi buruk akibat rasa bersalah Subhan yang berlebihan. Ia mencoba menenangkan anaknya dengan memberinya jimat dan membacakan doa-doa. Namun, itu semua tak ada gunanya. Suatu malam, ketika hujan lebat mengguyur desa Kawista, Subhan terbangun oleh suara gemuruh yang keras. Tiba-tiba, jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya dan angin dingin berhembus masuk, mematikan lampu minyak di sudut ruangan. Subhan merasa ada sesuatu yang aneh. Ia beranjak dari ranjangnya dan berjalan menuju jendela untuk menutupnya. Ketika ia melangkah, ia merasakan ada sesuatu yang mengalir di bawah kakinya. Ia menyalakan korek api. Sinar kecil dari api itu menunjukkan jejak tanah basah yang berjejer, mengarah dari jendela, melintasi ranjangnya, dan menuju ke pintu kamar. Subhan merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu jejak itu adalah jejak pocong yang selalu mengikutinya. Dengan napas terengah-engah, Subhan berlari ke kamar ayahnya, menceritakan semua yang ia alami. Haji Rahmat yang sudah muak dengan cerita anaknya hanya bisa
menggeleng-gelengkan kepala. Ia menyuruh Subhan tidur di kamarnya saja malam itu. Namun, ketika Subhan berbaring di samping ayahnya, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia membuka matanya dan melihat sosok pocong dengan kain kafan yang compang-camping berdiri di ambang pintu kamar. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan pandangan kosong dan penuh kebencian. Subhan ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba membangunkan ayahnya, namun Haji Rahmat tak bergeming, seolah-olah ia tak merasakan kehadiran apapun. Pocong itu perlahan-lahan mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit, menciptakan melodi kematian yang mencekam. Subhan melihat wajah pocong itu dengan jelas. Itu adalah wajah Hasan, namun dengan mata yang bolong dan lidah yang menjulur keluar, seolah-olah ia mati dicekik. Pocong itu lalu mengangkat tangannya yang terikat tali dan meletakkannya di leher Subhan. Subhan merasakan tekanan yang kuat, udara di paru-parunya menipis dan pandangannya mulai kabur. Ia mencoba melawan, namun tubuhnya tak berdaya. Ia melihat bayangan ayahnya di sampingnya, namun ayahnya tak bangun, tak mendengar jeritan bisunya. Napasnya terhenti, matanya melotot. Subhan, sang pelaku yang lolos dari hukum dunia, akhirnya menjadi korban pertama dari hukum alam yang tak bisa dibeli. Pagi harinya, Haji Rahmat terbangun dan terkejut melihat anaknya. Subhan sudah terbujur kaku di sampingnya. Wajah Subhan membiru dan di lehernya terdapat bekas cekikan yang dalam, persis seperti yang dialami Hasan. Kabar kematian Subhan menyebar cepat di desa. Kiai Syafi'i yang datang untuk melihat jenazah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah balasan. Di sisi lain, Pak Karta yang mendengar kabar itu hanya bisa duduk terdiam. Ia tahu ini adalah hasil dari doanya, hasil dari ketidakadilan yang harus dibayar. Namun, ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas, seolah-olah pocong Hasan masih belum tenang. Masih ada satu lagi orang yang harus membayar atas ketidakadilan ini. Kematian Subhan membuat Haji Rahmat diliputi ketakutan. Ia tahu kematian anaknya bukanlah kecelakaan. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bekas cekikan di leher Subhan yang persis sama dengan yang dialami Hasan. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar dengan menutupi kasus kematian Hasan. Namun, ia terlalu egois untuk mengakui kesalahannya. Ia mencoba meyakinkan warga bahwa kematian Subhan adalah takdir, penyakit jantung yang mendadak. Namun, tak ada yang percaya. Warga desa mulai menjauhinya. Bisik-bisik mengerikan tentang karma dan kutukan pocong Hasan menyebar. Malam-malam, Haji Rahmat kini dipenuhi teror. Ia mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya, suara seretan kaki dan bisikan yang menyebut namanya. Ia tak bisa tidur. Ia terus-menerus terjaga, duduk di ruang tamu dengan Al-Quran di tangan, mencoba mengusir ketakutan yang mencekam. Namun, ketakutan itu tak bisa diusir. Suatu malam, ia mendengar suara gemuruh di atap rumahnya, seolah-olah ada seseorang yang melompat-lompat di atasnya. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia mendongak. Di ambang pintu, di antara bayangan yang gelap, berdiri sesosok pocong dengan kain kafan yang kotor dan bernoda darah. Pocong itu menatapnya, tatapannya kosong, namun penuh dendam. Haji Rahmat langsung tersungkur, tangannya gemetar. Ia tahu itu adalah pocong Hasan. Pocong itu berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Haji Rahmat mencoba membaca doa, namun lidahnya terasa kaku. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa lemas.
Pocong itu berdiri di hadapannya, lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya yang terikat, seolah-olah ingin membalas dendam. Haji Rahmat meratap, meminta ampunan, namun pocong itu tak bergeming. Ia hanya terus menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Tiba-tiba, pocong itu meletakkan tangannya yang dingin di leher Haji Rahmat, mencekiknya. Haji Rahmat mencoba melawan, namun tubuhnya tak berdaya. Ia merasakan napasnya terhenti, pandangannya kabur, dan ia terjatuh ke lantai. Keesokan paginya, warga desa terkejut menemukan Haji Rahmat tewas tergeletak di ruang tamunya, dengan wajah membiru dan bekas cekikan yang dalam di lehernya, sama seperti yang dialami Hasan dan Subhan. Kiai Syafi'i yang datang untuk melihat jenazah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Ia tahu hukum dunia memang tidak adil, namun hukum alam, hukum karma tak bisa dibeli. Kematian Haji Rahmat adalah bukti nyata bahwa keadilan itu ada, meskipun terkadang harus ditegakkan oleh makhluk dari dunia lain. Pak Karta yang mendengar kabar itu hanya bisa duduk terdiam. Ia tahu ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Keadilan telah ditegakkan. Namun, di hatinya, ia merasa ada penyesalan yang mendalam. Ia telah memanggil arwah anaknya, arwah yang seharusnya beristirahat dengan tenang, dan menjadikannya alat pembalasan. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia pun berjanji, ia akan mengembalikan anaknya ke tempat yang seharusnya, ke alamnya. Kematian Haji Rahmat mengakhiri teror pocong Hasan. Desa Kawista kembali tenang, namun ketakutan masih membayangi. Warga desa mulai percaya bahwa ketidakadilan yang terjadi di dunia akan dibalas oleh alam. Pak Karta, meskipun hatinya puas karena keadilan telah ditegakkan, diselimuti penyesalan yang mendalam. Ia tahu ia telah mengganggu ketenangan arwah anaknya. Ia telah menjadikan Hasan sebagai alat balas dendam, dan sekarang arwah Hasan yang seharusnya beristirahat dengan tenang menjadi pocong yang penuh dendam. Ia harus mengembalikan anaknya ke tempat yang seharusnya. Pada suatu malam, Pak Karta pergi ke pemakaman desa. Di bawah rembulan yang pucat, ia berdiri di depan makam Hasan. Air matanya menetes, membasahi gundukan tanah yang dingin. Ia merapal doa-doa, memohon ampunan, dan meminta izin kepada Tuhan untuk mengembalikan anaknya ke alamnya. Ia mengambil kain putih usang yang ia gunakan untuk memanggil arwah Hasan. Dengan tangan gemetar, ia membakarnya di atas makam. Api kecil itu membakar kain usang itu menjadi abu, dan angin yang berhembus membawa abunya terbang ke langit. Tiba-tiba, dari dalam makam terdengar suara gemuruh. Tanah di atas makam Hasan mulai bergetar, dan dari dalam muncullah sesosok pocong. Pocong itu tidak lagi menyeramkan. Kain kafannya tidak lagi kotor dan bernoda darah. Matanya yang putih dan kosong telah tergantikan oleh cahaya yang redup. Wajahnya tidak lagi membiru, namun terlihat tenang. Pocong itu menatap Pak Karta dengan tatapan yang damai, seolah-olah ia telah memaafkan ayahnya. Pak Karta menangis. Ia meminta maaf kepada anaknya karena telah mengganggu ketenangan arwahnya. Pocong itu lalu perlahan-lahan membungkuk, seolah-olah ia memeluk ayahnya, lalu menghilang kembali ke dalam makam. Pak Karta merasa hatinya lega. Ia tahu anaknya kini sudah tenang di alamnya. Ia pun kembali ke rumahnya. Namun, di tengah jalan, ia bertemu Kiai Syafi'i. Kiai Syafi'i hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. "Pak Karta, kamu telah melakukan kesalahan besar," ucapnya. "Kamu telah mengganggu arwah yang harusnya beristirahat dengan tenang. Kamu telah membuka pintu ke alam lain, dan pintu itu tidak akan pernah tertutup." Pak Karta hanya bisa terdiam. Ia tahu perkataan Kiai Syafi'i benar. Ia telah membuka pintu
yang seharusnya tak pernah terbuka. Sejak kejadian itu, Desa Kawista kembali tenang. Tak ada lagi penampakan Pocong Hasan. Warga desa pun kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, Pak Karta tak bisa merasakan ketenangan yang sama. Ia terus dihantui oleh perkataan Kiai Syafi'i. Ia tahu pintu ke alam lain yang ia buka tak akan pernah tertutup. Ia merasakan firasat buruk, seolah-olah ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari Pocong Hasan. Pada suatu malam, ketika Pak Karta sedang tidur, ia terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahnya. Bukan ketukan biasa, melainkan ketukan yang berat dan berirama, persis seperti ketukan Pocong Hasan di malam pertama. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin. Namun, ketukan itu tak berhenti, bahkan semakin keras. Dengan tangan gemetar, ia beranjak dari ranjangnya dan berjalan menuju pintu. Ia mengintip dari celah jendela, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di luar, di bawah rembulan yang pucat, berdiri sesosok pocong. Namun, pocong itu tidak seperti Pocong Hasan. Pocong ini memiliki kain kafan yang sangat kotor, robek, dan berlumuran tanah yang kering. Matanya tidak lagi putih dan kosong, melainkan merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. Wajahnya tidak lagi membiru, melainkan hitam, seolah-olah ia telah terbakar. Dan yang paling mengerikan, pocong itu tidak hanya satu. Di belakangnya berdiri barisan pocong lain dengan kondisi yang sama mengerikannya. Mereka semua menatap Pak Karta dengan mata merah menyala, seolah-olah mereka adalah prajurit yang menunggu perintah. Pak Karta langsung tersungkur, ketakutan. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia telah membuka pintu ke alam lain, dan sekarang arwah-arwah penasaran dari masa lalu, arwah-arwah yang juga merasa tidak adil, telah datang. Mereka datang bukan untuk membalas dendam kepada Haji Rahmat atau Subhan, melainkan untuk membalas dendam kepada orang yang telah membuka pintu itu, kepada Pak Karta. Mereka ingin menjadikannya salah satu dari mereka, prajurit dari dunia lain yang akan menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Suara ketukan itu semakin keras, dan kali ini pintu rumah Pak Karta mulai berderit, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba membukanya. Pak Karta hanya bisa menangis. Ia tahu ia tak bisa lari. Keadilan yang ia inginkan telah ia dapatkan, namun harganya terlalu mahal. Ia telah mengorbankan ketenangan anaknya, dan kini ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Di luar, barisan pocong dengan mata merah menyala itu menatapnya, menunggu saat pintu itu terbuka, menunggu saat mereka bisa menjadikannya bagian dari pasukan mereka, pasukan keadilan dari alam lain yang tak bisa dibeli. Dan di tengah kesunyian malam, suara pintu yang terbuka terdengar, disusul jeritan pilu yang membuat bulu kuduk setiap warga desa yang mendengarnya merinding. Sebuah jeritan yang seolah-olah menjadi pengingat bahwa keadilan tidak pernah bisa dipermainkan, tidak peduli di dunia manapun. Pada akhirnya, desa itu tak pernah kembali sama. Kisah tentang Pocong Hasan menjadi legenda, bukan sebagai cerita horor belaka, melainkan sebagai peringatan. Sebuah pengingat mengerikan bahwa keadilan adalah fondasi terpenting dari sebuah kehidupan. Ketika manusia gagal menegakkannya, alam akan datang dengan cara yang paling purba dan brutal. Dan bisikan yang paling menyeramkan bukanlah jeritan dari pocong yang menuntut balas, melainkan kesunyian yang mencekam saat kita menyadari bahwa keadilan yang kita abaikan bisa jadi akan bangkit kembali dalam wujud yang paling menakutkan, mencari kita satu persatu.